Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Nur Hikmat dengan NIM 5504220011 dengan kelas A dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya ingin membahas materi bagaimana cara memilih investasi jangka panjang. Cara memilih investasi jangka panjang. Apa itu investasi? Investasi adalah proses meningkatkan nilai aset seiring berjalannya waktu. Investasi adalah penempatan dana dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan yang melibatkan pengeluaran-pengeluaran saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi adalah langkah penting dalam mencapai kebebasan finansial dengan memahami berbagai jenis investasi, membangun portofolio yang kuat, dan disiplin dalam berinvestasi Anda dapat mencapai tujuan keuangan. Tujuan investasi yang pertama yaitu adalah meningkatkan kekayaan. Investasi yang sukses secara konsisten dapat meningkatkan nilai aset seseorang. Yang kedua, melindungi nilai aset. Investasi dapat menjadi benteng terhadap inflasi dan menjaga daya beli uang. Ketiga, mencapai tujuan keuangan. Investasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang seperti membeli rumah, merencanakan pensiun, atau membiayai pendidikan anak. Berikutnya itu ada jenis-jenis investasi. Secara umum, investasi dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu investasi aktiva real, yaitu properti tanah, bangunan, dan properti lainnya. Yang kedua, komoditas, emas, minyak, dan bahan baku lainnya. Yang ketiga, koleksi, seni, barang antik, dan koleksi lainnya. Yang kedua itu ada investasi aktiva finansial, yaitu ada saham. Saham itu adalah kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Yang kedua, obligasi surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Yang ketiga, reksadana, portofolio sekuritas yang dikelola oleh manajer investasi. Yang keempat, instrumen derivatif, yaitu opsi, futures, dan instrumen keuangan lainnya yang nilainya diturunkan dari aset dasar. Contoh investasi jangka panjang, yaitu ada saham, yang kedua reksadana, yang ketiga properti, yang keempat emas, yang kelima asuransi berjangka. Bagaimana cara memilih investasi jangka panjang? Pemilihan instrumen investasi jangka panjang merupakan keputusan strategis yang memerlukan analisis yang cermat. Untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang secara optimal, berikut adalah langkah-langkah sistematis yang dapat diterapkan. Yang pertama, penentuan profil risiko investor. Investor dapat menentukan tingkat kenyamanan mereka terdapat nilai investasi dengan menggunakan berbagai instrumen penilaian, yaitu aset risiko tinggi, yaitu bisa saham, dan aset risiko rendah, yaitu kewajiban, akan dibagi sesuai dengan profil risiko untuk memilih mana yang paling cocok untuk dipilih. Yang kedua, identifikasi tujuan keuangan. Menentukan tujuan keuangan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu. SMART. Yang ketiga, analisis instrumen investasi. Memahami sifat khusus dari setiap instrumen investasi seperti potensi, return, risiko, likuiditas, dan biaya. Kemudian membuat portofolio terdiversifikasi untuk mengurangi risiko. Yang keempat, evaluasi faktor makroekonomi. Menganalisis faktor ekonomi
makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan suku bunga yang dapat mempengaruhi kinerja investasi, mempertimbangkan bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi pasar keuangan. Yang kelima, analisis fundamental dan teknis. Analisis nilai instruksi saham, prospek industri, dan kinerja keuangan perusahaan, analisis tren, harga sebelumnya untuk memprediksi pergerakan. Yang keenam, harga di masa depan. Implementasi strategi investasi menjelaskan portofolio investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan Anda. Dan secara teratur mengubah alokasi aset untuk menjaga. Yang ketujuh, keseimbangan portofolio. Monitoring dan evaluasi mengawasi kinerja investasi secara teratur dan jika diperlukan menyesuaikan strategi investasi sesuai dengan perubahan kondisi pasar atau tujuan keuangan. Instrumen investasi yang potensial, yaitu yang pertama ada saham. Saham menawarkan potensi return yang tinggi dalam jangka panjang, namun juga disertai dengan volatilitas yang tinggi. Yang kedua, obligasi. Obligasi memberikan pendapat tetap dan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan saham. Yang ketiga, reksadana. Reksadana memungkinkan diversifikasi dengan biaya yang relatif rendah. Yang keempat, properti. Properti potensi kenaikan nilai aset, pendapatan sewa. Yang keempat itu ada emas. Emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Jadi, dalam kesimpulan, ini yaitu adalah tidak ada investasi yang tidak membawa risiko. Sebelum mengambil keputusan investasi, pentingnya konsultasikan dengan penasihat keuangan profesional. Memilih investasi jangka panjang adalah proses yang sulit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pasar keuangan. Investor yang mengikuti langkah-langkah di atas dan melakukan analisis yang cermat memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang mereka. Baik, sekian begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.